Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Astika Andriani dan partner saya Arisandi akan memaparkan materi tentang erosi tanah. Langsung saja, erosi tanah. Definisi: erosi tanah merupakan suatu peristiwa hilang atau terkikisnya tanah atau bagian tanah dari suatu tempat yang terangkat ke tempat lain, baik disebabkan oleh pergerakan air ataupun angin. Dalam peristiwa erosi tanah ada dimensi waktu, dimensi ruang, dan dimensi tenaga atau energi. Proses erosi tanah. Yang pertama, proses erosi tanah bermula dengan terjadinya penghancuran agregat-agregat tanah sebagai akibat pukulan air hujan yang mempunyai energi lebih besar dari daya tahan tanah. Hancuran dari tanah ini akan menyumbat pori-pori tanah, maka kapasitas infiltrasi tanah akan menurun dan mengakibatkan air mengalir di permukaan tanah dan disebut sebagai limpasan permukaan. Jika tenaga limpasan permukaan sudah tidak mampu lagi mengangkut bahan-bahan hancuran tersebut, maka bahan-bahan ini akan diendapkan. Secara sederhana ada 3 kejadian pada saat proses erosi tanah terjadi. Yang pertama, penghancuran agregat-agregat tanah. Yang kedua, pengangkutan lapisan tanah. Dan yang ketiga, pengendapan sedimen tanah. Akan dilanjutkan oleh saudara Arisandi. Kepadanya dipersilakan. Saya akan melanjutkan dari materi tadi. Poin ketiga, faktor-faktor yang menyebab erosi tanah terbagi atas 5. Yang pertama, iklim atau bisa disimbolkan I. Yang kedua, tanah, simbolnya T. Yang ketiga, topografi, simbolnya TP. Yang keempat, vegetasi, simbolnya F. Yang kelima, manusia, simbolnya M. Dengan persamaan E sama dengan F buka kurung I, T, TP, F, M. Pertama tadi iklim. Iklim dipengaruhi oleh yang pertama hujan, temperatur, angin, kelembapan, radiasi matahari, kemudian jumlah, intensitasnya, persebaran, dan erosivitas. Kemudian tanah. Tanah dipengaruhi oleh tekstur, struktur, bahan organik, sifat lapisan bawah, tingkat kesuburan yang di dimensi dan ruang waktu, kemudian erodibilitas. Kemudian topografi. Topografi terbagi atas 2, yaitu topografi lereng, kemudian topografi ketinggian. Dan ketinggian terbagi atas 2, yaitu kecepatan aliran air, volume limpasan. Kemudian vegetasi. Vegetasi terbagi atas beberapa jenis tanaman, perkaran, tinggi tanaman, tajuk, tingkat pertumbuhan, dan musim. Kemudian manusia terbagi atas 2, yaitu kualitas, kuantitas, dan dimensi ruang dan waktu. Yang terakhir, vegetasi mempengaruhi erosi karena intersepsi air hujan oleh tajuk dan absorpsi melalui energi air hujan sehingga memperkecil erosi. Kemudian karena pengaruh terhadap struktur tanah melalui penyebaran akar-akarnya dan pengaruh terhadap limpasan permukaan. Kemudian peningkatan aktivitas biologi dalam tanah dan peningkatan kecepatan kehilangan air karena transpirasi. Itulah tadi pemaparan oleh kami, saya Arisandi dengan partner saya Astika Andriani,
Semoga materi yang kami paparkan bermanfaat kepada teman-teman dan semuanya. Bila ada kekurangan, terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.